Izin Pak Kasub, sudah bisa mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Kegiatan pelatihan dasar CPNS Angkatan 24 Touna, Kabupaten Touna. Tanpa panjang lebar, silakan Pak Adi dilapor. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3 Angkatan 24 Kabupaten Tojo Nauna, jumlah 34 orang, lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Laporan saya terima. Sebelum memulai pembelajaran, pimpin doa Kerjakan. Memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat. Gerak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu mengenai terkait dengan pembinaan sikap perilaku bela negara. Terima kasih juga untuk evaluator yang sudah membuka room dan menyediakan room ini. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada 4 poin yang harus kita bahas terkait dengan, yang pertama terkait dengan PBB, kemudian yang kedua terkait dengan etika dan etiket, kemudian yang ketiga terkait dengan kesiapsiagaan jasmani, dan yang keempat terkait dengan tata upacara baik sipil maupun militer. Teman-teman semua kemarin sudah belajar di MOC, ya, belajar secara mandiri, sudah download modulnya, sudah mereview. Saya pengen tanya nih kepada teman-teman semua, ada tidak yang bisa kasih saya apa sih yang dimaksud PBB itu dan untuk apa sih? Silakan Resan. Ada? Atau baru buka modul atau baru searching lagi nih? Kemarin belajar di emosi? Belajar? Ini Touna kita pertemuan yang kedua ya? Ketiga. Ini pertemuan keberapa? Saya boleh dibantu? Ketiga ya? Oke, saya pikir ini pertemuan pertama. Berarti sudah lupa lagi nih. Saya serasa masuk di pertemuan pertama, tapi begitu saya tanya lupa lagi. Oke, tidak masalah. Kita lewatkan saja. Di pertemuan ketiga ini kalian sudah dekat ya, tanggal 25 ya, kalian ujiannya. Rancangan untuk 24 ini kalau saya tidak salah hari Senin nih. Hari Senin apa hari Sabtu? Hari Senin Pak, tanggal 27. Untuk laporan rancangan aktualisasi kalian sudah selesai semuanya? Sudah? Atau masih dalam proses penyusunan? Sementara Pak, sementara. Penyusun PowerPoint Pak. Masuk di PowerPoint sekarang. Untuk coaching dan bimbingan dengan coach tidak ada masalah? Ya. Alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada ya? Iya. Tolong ikuti dengan baik bimbingan dari coach, karena ini akan bermanfaat buat kalian. Jangan sampai ada coachnya yang nanti pada saat kita rapat atau pada saat ujian itu melaporkan bahwa peserta ada beberapa yang tidak melakukan pembimbingan.
Ini saya pikir tadi, saya mohon maaf ya, saya pikir tadi kita masih pertemuan pertama, karena memang saya di hari ini ada 3 kelas ya. Jadi saya sudah bingung, mana lagi saya masih ada berada di luar daerah. Tadi Pak Rahmat beritahu pagi-pagi sekali. Sampai dengan sekarang tidak ada problem yang kalian dapati? Tidak ada masalah, absensi aman? Aman sayang? Aman ya? Mudah-mudahan tetap aman absensinya. Jangan sampai bermasalah lagi absensinya. Oke, terus kemarin sudah saya kasih penugasan yang kedua belum? Sudah ya? Belum ya? Ya Pertemuan sudah. kedua itu hari Pak, belum dikasih Pak. Yang kedua? Waktu pertemuan kedua penjelasannya tentang berapa nilai-nilai dari Oke. yang kedua tidak ada Pak. Aspek penilaian. Oke, berarti sebenarnya tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi sebenarnya. Karena semuanya sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ini saya minta kalian untuk tetap fokus saja untuk menghadapi ujian rancangan aktualisasi. Dan kalian sudah melakukan ujian akademik semuanya di Kolabjar? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Tidak ada? sudah Pak. Ada yang punya problem, masalah? Tidak ada? Mungkin nanti tinggal nilainya saja yang bermasalah. Mudah-mudahan nilainya yang tidak bermasalah ini ya. Karena nanti itu langsung akan diperiksa dan itu akan ditambahkan dengan nilai ujian akademik yang ada di emosi. Karena 10-10%. Masih ingat kan yang sudah saya jelaskan? Akademik 20%, 10-10% terbagi di emosi dan 10% di kolabjar. Mudah-mudahan kalian bisa lulus semua di akademik. Karena kalau itu tidak mencukupi atau batas nilai kelulusan, kalian bisa dinyatakan tunda atau kalian akan remedial. Hanya ada 2 itu saja. Dan ketika kalian tunda di beberapa aspek, kalian tidak bisa lanjut ke aspek atau ujian seminar rancangan aktualisasinya. Jadi saya pengen memastikan semua nilai kalian yang kalian dapatkan itu memenuhi standar kelulusan. Ya. Oke, tidak ada masalah, aman semua. Silakan fokus untuk melakukan pembimbingan selanjutnya, penyusunan laporan, siapkan diri kalian untuk menghadapi ujian. Kemarin sudah saya beritahu bagaimana alokasi waktu ujian, belum? Oke, belum. Siap belum Pak? Waktu untuk masing-masing peserta 45 menit. Ya, waktu untuk masing-masing peserta 45 menit. Ujiannya secara tertutup, masing-masing peserta. Di dalam room ujian, nanti kalian akan dihadapkan dengan penguji. Ada coach-nya, ada mentor, ada kalian sebagai peserta, dan ada host-nya. Yang bertindak sebagai moderator adalah coach, sekaligus waktu yang akan diberikan kepada kalian 10-15 menit untuk pemaparan laporan rancangannya, kemudian 5 menit diberikan kepada mentornya. Tolong nanti disampaikan juga kepada mentor untuk memposisikan diri sebagai mentor, hanya sekedar mendukung ya terkait dengan kegiatan kalian serta penguatan. Karena ada beberapa mentor yang pengennya dia menjadi penguji, sedangkan nanti konteksnya berbeda. Kami juga punya indikator penilaian yang berbeda. Nanti bisa mengacaukan laporan kalian itu sendiri. Nantinya jadi bumerang buat kalian juga. Jadi tolong diberitahukan mentor bahwa nanti pada saat ujian Bapak Ibu hanya diberikan kewenangan untuk kasih penguatan ya dan dukungan terkait dengan kegiatan atau gagasan pemecahan isu yang kalian buat. Di 30 hari. Kemudian sisanya itu akan digunakan oleh penguji. Ya, tidak mutlak harus 45 menit. Kadang kurang, kadang lebih. Tergantung isi laporan dan bagaimana kemampuan kalian berkomunikasi dengan penguji.
Eh, terus apa lagi ya? Yang saya sampaikan tidak ada lagi sih. Hanya alokasi waktu. Kemudian persiapkan PowerPoint kalian. Pada umumnya isi PowerPoint itu ini sebenarnya nanti sama coachnya ya. Cuman saya kasih sedikit gambaran saja biar kalian nanti punya bahan juga dengan coachnya. Biasanya itu isu dulu. Kemudian kalian pakai alat analisis apa? Ya, USG atau Fishbone. Itu kalian tampilkan alat analisisnya, kemudian ditetapkanlah satu isu sehingga nanti akan melahirkan gagasan pemecahan isu. Kemudian visi misi daerah itu biasa pada umumnya. Kemudian kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatannya. Nah, di dalam kegiatan dan tahapan-tahapan itu pasti berkaitan dengan kontribusi terhadap mata pelatihan atau nilai-nilai dasar profesi SR. Kemudian penguatan nilai organisasi, kemudian visi misi, itu semua tercantum di dalam PowerPoint kalian nanti. Ya, dan yang terakhir itu adalah jadwal kegiatan atau jadwal pelaksanaan. Biasa pada umumnya peserta itu masih membuat jadwal perencanaannya mingguan. Namun kalau pengujinya nanti insya Allah kena saya itu, saya mintanya hari per tanggal secara terperinci. Kenapa? Biar jelas pemanfaatan waktu kalian selama off kampus 30 hari kerja. Jangan nanti digunakan tidak sampai 30 hari kerja. Atau nanti bahkan sudah mau dekat-dekat on kampus baru sibuk. Baru bergerak. Saya minta kepada kalian begitu kalian off kampus nanti, kalian langsung action sesuai dengan jadwal yang kalian sudah buat, jadwal kegiatan. Sehingga tidak ada yang molor. Karena kalian nanti akan dituntut di dalam pola belajar untuk melaporkan laporan mingguan terkait dengan progres laporan kalian. Ya. Jadi setiap minggu itu kalian harus mengupload laporan. Sudah sampai di mana progres mingguan kalian. Baik kegiatan ataupun tahapan yang sudah kalian laksanakan. Dan ini langsung dan coachnya masing-masing. Dan itu akan terekam di sistem Kolabjar. Jangan sampai kalian menguploadnya nanti sudah mau masuk. Karena biasa saya temukan seperti itu. Dan itu akan menjadi catatan saya sendiri ya teman-teman. Ketika kecuali dia bermasalah dengan jaringan. Seperti yang ada di pulau. Kan ada ya teman-teman yang di sini yang di pulau? Ada. Izin Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Di Pulau susah jadi kan Pak? Iya Pak, rata-rata kebanyakan di pulau Pak. Ya, sebelum pulang pulau beli dulu signal. Jangan lupa beli tower sekalian, ya. Jangan cuma beli HP, tidak beli signal, karena di pulau kan biasa tidak ada signal kan. No problem buat teman-teman yang ada di pulau. Silakan kalian buat saja tetap laporan mingguannya. Nanti pada saat kalian berada di kondisi jaringan yang bagus, yang stabil, baru kalian upload. Tapi tetap nanti melapor ke evaluatornya untuk diketahui. Sehingga nanti pada saat penguji mungkin atau coachnya bertanya, ini kok kenapa baru upload? Ini kok belum upload? Nah, evaluator bisa menjelaskan kepada penguji ataupun kepada coachnya. Ya. Oke, kalian ada pertanyaan sejauh ini? Ada masalah? Bu Rahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Saya ingin bertanya terkait mentor yang dimentori oleh orang dinas kan Pak, ada beberapa. Jadi pertanyaan saya tidak mau bertabrakan nanti itu Pak jadwalnya pada saat seminar aktualisasi nanti. Tidak akan bertabrakan satu dengan yang lain. Karena nanti PIC dan evaluator akan mengatur waktunya. Kalau mentornya sama, misal ada 4 peserta atau 5 peserta yang sama mentornya, itu akan diatur waktu. Iya Pak. Sehingga mungkin nanti mentornya yang berpindah-pindah room. Dan itu tidak akan bertabrakan. Tenang saja. Ya. Karena kita sudah alokasikan waktu, kita mulai biasanya jam 8 pagi
atau jam 7.30, itu tergantung jadwal yang nanti akan dibagikan, jadwal ujian. Masing-masing 45 menit. Seperti itu, jadi tidak akan bertabrakan. Tenang saja. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada yang kalian ingin tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada, Bu Sri Nurhayati. Ini lupa raise hand kayaknya. Maaf Pak, Silakan. mau bertanya Pak mengenai penguploadan yang tiap mingguan. Kan kalau seandainya jadwal kegiatannya tidak per mingguan, ada yang diatur 5 hari, ada yang diatur 6 hari. Apakah harus selesai per kegiatan diupload laporannya atau memang harus mingguan? Terima kasih Pak. Mingguan, tadi saya sampaikan mingguan. Ya, harus mingguan. Kalau kalian off-nya hari Selasa, ya Selasa depan sudah harus terupload. Ya, bahkan bisa 5 hari, bisa lebih dari 7 hari, 8 hari lah. Ya, itu bisa. Nanti kita akan lihat tanggal-tanggal penguploadan kalian. Karena di situ progresnya kalau di Kolabjar laporan mingguan. Seperti itu. Jelas, Terima kasih Bu? Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ini ada yang cari kalian. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan atau yang kurang jelas? Sudah ada? Ya, semua siap ujiannya? Insya Allah. Ini kalau ditanyain siap ujiannya, langsung insya Allah semua ini. Begitu ujian bentar, ya kan? Ditanya diem, awas memang. Ada Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, terkait dengan laporan mingguan tadi. Untuk format laporannya Pak sesuai dengan kreasi masing-masing atau ada format yang ditentukan? Terima kasih. Tidak ada format, tidak ada format baku. Silakan kalian melaporkan sendiri terkait dengan progres kalian. Ya, ini juga nanti bisa kalian gunakan pada saat atau sebagai dasar pada saat ujian seminar aktualisasi. Kenapa? Di situ ada waktu, tanggal pelaksanaannya, kemudian nilai-nilai apa yang sudah kalian terapkan, atau bahkan ada nilai-nilai dasar profesi SN yang tidak muncul pada saat kalian rancangkan, tapi pada saat kalian menghabituasikan, beraktualisasi, itu ada nilai muncul ya yang harus kalian terapkan. Itu bisa kalian laporkan di dalam laporan ya. Jadi tidak ada format baku. Silakan melaporkan bagaimana format kalian sendiri. Kita tidak menentukan seperti apa. Kita hanya pengen melihat sejauh mana progres dari peserta terkait dengan kegiatan dan tahapan-tahapan yang sudah dia laksanakan. Dan nilai apa yang sudah dihabituasikan, berkontribusi terhadap visi misi atau penguatan nilai-nilai organisasi lain. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Jelas ya Pak Gunawan? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sudahi lagi pertemuan kita yang ketiga. Nanti kita bertemu di meja ujian lagi. Entah nanti saya sama kelompok mana ini. Kelompok 4 siapa coachnya? Pak Bahrun, Pak. Pak Bahrun, Pak. Bakar. Abu Bakar, Pak. Abu Bakar. Abu Bakar. Yeah. Kelompok 1 siapa coachnya? Ibu Isna ini Pak. Kelompok 1. Iya, Ibu Isna ini. Ya Pak. Nah, kemungkinan besar nanti saya ketemunya dengan Ibu Isna ini biasanya. Biasanya tuh Ibu Isna senang kalau dapat menguji saya. Mudah-mudahan ketemunya dengan Ibu Isna. Saya sih sama siapa saja bisa. Dan sama siapa saja saya sudah pernah semua. Semua coach saya sudah pernah ketemu, semua coach sudah pernah tandem dengan saya.
Kalau yang dengar-dengar biasa pengujinya galak, ya itu bukan saya. Bukan saya. Ya. Kalau yang banyak koreksi itu bukan saya. Bukan. Mungkin ada di luar sana, di kutub selatan atau di kutub utara ya. Ada lagi? Ada problem yang kalian ini atau ada masalah atau apa yang ingin kalian ceritakan? Silakan. Kita masih ada waktu. Mumpung saya juga masih ada waktu. Ini kalau lepas Zoom saya menghilang lagi dulu. Ada lagi? Yang jomblo di sini masih ada? Masih hidup? Nggak ada, Pak. Masih sehat-sehat? Belum dapat pasangannya? Belum ya? Berarti saya harus mendoakan. Saya setiap ketemu kalian harus terus mendoakan kalian supaya tidak jomblo terus. Baik, Sanur, silakan. Baik Pak, mohon izin bertanya Pak. Kan di Kolabjar Pak ada penguploadan laporan perancangan aktualisasi Pak. Mau tanya itu untuk batas terakhirnya penguploadannya kapan Pak? Kemudian yang kedua, untuk pengiriman hard copy laporan perancangan Pak ke BPSDM Provinsi, waktunya kapan Pak? Terima kasih. Oke. Pak. Ini untuk hard copy. Ya, saya tidak menyarankan. Di dalam rapat kemarin juga sudah saya sampaikan ke seluruh penguji, termasuk Ibu Kaban, bahwa kita sudah difasilitasi ruang di Kolabjar. Jadi saya niatnya sebenarnya bagus supaya tidak menyusahkan peserta. Kenapa? Ketika kalian print lagi laporannya, kalian kirimkan, itu semuanya memakan biaya, memakan waktu. Ya. Dan kertas itu hanya sekali digunakan. Oret-oret buang, tidak digunakan lagi. Kan sayang, mubazir, rugi. Ya. Dan mungkin itu kalian keluarkan dari uang pribadi kalian. Kasihan. Saya kemarin di rapat sudah menyarankan untuk tetap ke soft copy. Kecuali kemarin yang dekat-dekat mungkin saya masih toleransi, ya, termasuk sama siapapun penguji yang ada di BPSDM, termasuk Ibu Kaban. Saya masih dalam status wajar, oke, karena masih dekat. Seperti Donggala itu masih dekat. Kecuali yang sudah jauh, Donggala yang di seberang ini ya, laut atau yang berada di barat, saya masih toleransi. Namun ini kan kalian rata-rata ada di Touna atau mungkin ada yang di Palu juga. Jadi saya lebih kesarankan soft copy saja, di-upload di Kolabjar. Batas penguploadannya sehari sebelum ujian. Kalau kalian hari Senin ujiannya, berarti hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Minggu itu libur hitungannya. Maksimal jam 3 sore. Kenapa jam 3 sore? Ini biasa saya, apalagi kalau dapat saya ya, pengujinya ini jangan sampai telat kalian upload. Karena kenapa jam 3? Karena penguji harus pelajari lagi laporan kalian, harus baca lagi dari awal, lembar awal sampai terakhir. Bayangkan dari lembar awal sampai terakhir itu kurang lebih 80 halaman, 60 halaman, atau bahkan ada yang 100 malah lebih. Nah itu harus kita baca satu orang satu, 10 orang. Saya biasa kalau periksa laporan peserta, bukan laporan ya, laporan rancangan itu dari jam 4 sore itu biasa sampai jam 12 malam atau bahkan sampai jam 2 malam. Nah, paginya saya harus menguji. Ketika kalian lambat mengupload, saya tidurnya jam berapa coba? Karena ada satu apa dua orang peserta itu waktu kemarin saya tunda karena itu permasalahan. Jadi batas waktu yang saya berikan jam 3 sore, dia nguploadnya jam 12 malam. Berarti dia suruh saya tidurnya nanti subuh. Ini kan sudah menyalahi aturan gitu. Dan dia menyusahkan saya, ya alhamdulillah ada timbal balik yang didapatkan. Saya susahkan juga dia. Jadi saya tunda kelulusannya pada saat rapat evaluasi, itu langsung saya buatkan berita acara untuk ditunda kelulusan.
terkait dengan kepatuhan. Karena saya punya rekaman waktu penguploadan dan catatan saya pada saat saya mau mengunduh laporan di Kolabdir. Ya, jadi sehingga jangan sampai kalian telat ngupload, ya. Dan pastikan sebelum kalian mengupload laporan, pastikan file itu benar-benar file yang ingin kalian upload. Karena ada beberapa yang ngupload tapi salah. Yang diupload cuma PowerPoint-nya. Laporannya tidak. Biasanya itu kan digabung. Laporan dulu, PowerPoint-nya di bawah. Jadi digabung menjadi satu file PDF. Biasanya seperti itu. Ya. Berapa? Batas maksimalnya 10 MB. Ada lagi? Jelas ya Pak Iksanur? Jelas, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Ada? Asal jangan tanya jodoh saja buat yang jomblo ini. Soalnya saya belum pelajari ilmu perdukunan ya, atau peramalan ya. Jadi jangan tanya kapan dan di mana jodoh saya. Wah, ini yang berat. Ada lagi? Tidak ada? Kita akhiri pertemuan yang ketiga kita ini. Nanti kita sampai ketemu di meja hijau. Ya, terutama yang kelompok 1 ini, mudah-mudahan ketemu saya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 kah, kelompok 3 kah, atau kelompok 4. Ya. Ya, kalau kelompok tadi Pak Abu itu biasanya dapatnya Ibu Kaban sih. Ya, biasanya dapatnya Ibu Kaban. Seteliti-telitinya saya, sehebat-hebatnya saya memeriksa, tetap saya masih punya guru. Salah satu guru saya itu adalah Ibu Kaban. Dan saya sudah 3 kali menyaksikan secara langsung itu waktu Ibu Kaban menguji eselon 3 dan eselon 4. Itu pesertanya nangis. Ya. Dulu saya pernah ketemu dengan eselon 3, itu mentornya Pak Sekprov. Begitu saya lihat laptopnya, wah ini mentornya Pak Sekprov. Kok pesertanya nangis? Dia bilang, iya, pesertanya nangis. Padahal baru sedikit pertanyaan yang saya berikan. Seandainya saya ada di posisi itu, mungkin saya juga kencing di celana ya. Tapi jangan takut. Mungkin akan berbeda ketika latsar dengan eselon yang kita uji. Ya. Dengan pejabat. Jadi akan berbeda. Siapkan saja laporan kalian. Biasanya Ibu Kaban itu ketemunya sama Pak Abu atau Pak Bahrun. Pak Bahrun ada ya? Nggak ada ya? Ada yang jadi coach Pak Bahrun? Tidak ada ya? Tidak ada Pak di dulu. Coachnya di sini siapa saja? Kelompok 3 Pak Bambang, Pak. Pak Bambang. Oke, biasanya juga Pak Bambang ketemunya dengan Ibu Kaban. Biasanya. Jadi sebenarnya sama siapa saja itu bisa ketemu. Maksud sama saya juga bisa ketemu. Ya, ada lagi? Tidak ada? Ingin tanyakan? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kalau sudah dibilang diakhiri, sudah senyum-senyum. Waktunya bobo siap, ya kan? Ayo ngaku. Atau mau menyusun laporan. Benar kalian menyusun laporan. Siapkan betul-betul laporan kalian. Jangan sampai laporan kalian ada yang kurang. Dan tidak usah takut ketika kalian ujian. Biasanya ada yang gugup duluan. Belum juga ujian, sudah gugup duluan. Belum juga ditanya, bibirnya sudah menggigil. Sudah tidak tahu mesti ngomong apa. Itu yang biasanya berbahaya itu. Oke? Terima kasih banyak teman-teman.
sudah hadir. Ya, kita akhiri ya pertemuan kita yang ketiga. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan dilancarkan dalam proses penyusunan laporan rancangan aktualisasinya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman ini bisa cepat selesai lah. Ya, saya justru senang kalau ada yang banyak sudah selesai karena semakin berkurang tugas saya lagi. Ya. Ketika ada yang belum ditutup, saya rasanya masih beban. Harus selesai dan harus kejar tayang di tahun ini. Kita masih ada beberapa yang belum buka, termasuk Buon. Ya. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan dan dilancarkan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya tampilkan atau yang saya lakukan di depan kalian, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman evaluator dan peserta. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Kasub sudah hadir di acara CPNS tahun 26. Bapak Ibu, semoga yang tadi disampaikan Pak Kasub bisa baik-baik dilaksanakan. Apalagi yang sudah mengumpulkan, jangan sampai ada yang bahkan atau yang salah-salah. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lagi ditanya di grup Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan ke Pak Rizky juga. Kalau memang ada lagi yang mau disampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sebelum kelasnya ditutup. Oke, berarti sudah tidak ada. Sudah paham mereka ini. Baik, terima kasih Pak Kasub. Ditutup dulu Pak Adi. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 24, golongan 2 dan 3, Kabupaten Tojo Una telah mengikuti kegiatan pembelajaran laporan selesai. Baik, laporan saya terima mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan pimpin doa, kerjakan. Mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk peserta istirahat di tempat, gerak. Ya. Ya, terima kasih banyak ya. Saya pamit. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Kasub sudah meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, Pak Hendra silakan matikan.